close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we learn to trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Halo anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi kelas 6. Kembali kita akan mengikuti pembelajaran. Kali ini tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, di pembelajaran ke-6. Ibu senantiasa mengingatkan kalian untuk bersiap diri mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kalian temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Ayo membaca. Menjadi petugas bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Ayo kita membaca teks berikut ini. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta di tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina di tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, berdasarkan bacaan di atas, kalian bisa menulis informasi penting pada peta pikiran berikut. Kalian simak kembali teks tadi, kemudian dengan menggunakan kata tanya yang ada, kalian bisa menuliskan informasi penting pada peta pikiran berikut. Apa peristiwa yang terjadi? Pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Kemudian kata tanya, mengapa? Mengapa Sang Saka Merah Putih dikibarkan? Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa salah satu pengibar bendera merah putih pada saat proklamasi? Yaitu Hendra Latif, maksud ibu Abdul Latif Hendraningrat. Bagaimana? Ada kata tanya bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan, ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian ada kata tanya kapan.
Kapan peristiwa itu terjadi? Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian kata tanya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Selanjutnya diskusikan peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu. Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Jadi dari informasi peta pikiran kalian bisa mengembangkan informasi tadi dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Misalnya, pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Beliau pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai atase militer RI di Filipina dan Washington hingga tahun 1956. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Sekarang ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu. Tulis juga manfaatnya. Jadi, Ibu harap kalian memberi contoh, kalian juga membuat rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelas. Kemudian, apa manfaat dari contoh yang kalian tulis? Nah, misalnya, contohnya pada saat piket kelas. Ya, kegiatan di kelas kan ada piket kelas. Apa manfaatnya? Tentu membuat kelas menjadi bersih. Kemudian contoh yang lain apa? Saling membantu. Artinya bukan saling membantu waktu ujian ya. Saling membantu di dalam belajar. Artinya temannya tidak ada bukunya, kita bisa memberi pinjaman buku atau alat tulis, misalnya karena kebetulan pulpen temannya habis. Nah, itu contoh wujud persatuan. Apa manfaatnya? Tentu membuat ikatan persahabatan menjadi lebih erat. Ya, bukan saling gontok-gontokan. Artinya gontok-gontokan apa? Saling berkelahi, saling mengejek. Kemudian contoh yang lain apa? Misalnya tidak memilih-milih teman. Kalian lihat teman kalian kaya, cantik, ganteng, pintar, itu yang kalian temani. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita tidak boleh memilih-milih teman. Apa manfaatnya? Menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, itu pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga kalian bisa memahami dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Kalian boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kalian bersama teman, bersama orang tua, senantiasa hidup rukun dan bersatu. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian di materi ini. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.